Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadilah dengan NIM C1C020-100 dari Prodi Akuntansi. Akan membahas materi mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Baiklah, materi yang pertama yaitu tentang cara menghitung pajak. Perhitungan pajak penghasilan bersih selama setahun. Untuk besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun ini disebut dengan penghasilan kotor. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya termasuk biaya pensiun, hutang, dan kredit bank. Perhitungan penghasilan tidak kena pajak. Setelah menghitung besaran penghasilan bersih selama 1 tahun, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam melakukan pajak dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak. Perhitungan ini digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan sehingga para wajib pajak yang hasil penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tak perlu membayar pajak penghasilan. Berikut tarif penghasilan tidak kena pajak terbaru yang harus diketahui sebagai berikut. Yang pertama, 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, 4,5 juta tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Yang ketiga, 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang terakhir, 4,5 juta tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Perhitungan penghasilan kena pajak. Selesai dengan menghitung PTKP, langkah berikutnya dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui besaran PKP yang diperoleh dengan melakukan pengurangan antara penghasilan bersih dengan PTKP. Perhitungan pajak penghasilan setelah mengetahui besaran PKP, kemudian tentukan persentase perhitungan pajak penghasilan PPH yang diterapkan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, PKP kurang dari 50 juta dikenai tarif pajak sebesar 5%. Yang kedua, PKP antara 50 juta sampai 250 juta dikenai tarif pajak sebesar 15%. Yang ketiga, antara 250 juta sampai 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 25%. Yang terakhir, PKP di atas 500 juta dikenai tarif pajak sebesar 30%. Langkah selanjutnya dalam perhitungan pajak penghasilan yaitu dengan mengalihkan antara PKP yang sudah diperoleh dengan persentase sesuai ketentuan. Hasil perkalian tersebut adalah PPH yang wajib dibayarkan dalam periode 1 tahun. Materi kedua yaitu norma perhitungan. Penggunaan norma perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan dalam hal yang pertama, tidak terdapat dasar perhitungan yang lebih baik, yaitu pembukuan yang lengkap, atau yang kedua, pembukuan atau pencatatan peredaran bruto wajib pajak ternyata diselenggarakan secara tidak benar. Norma perhitungan pajak penghasilan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, norma perhitungan umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya setahun kurang dari 4,8 miliar. Yang kedua, norma perhitungan khusus bagi wajib pajak tertentu, terutama bagi wajib pajak yang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan bebasnya berkaitan dengan dunia internasional.
Selanjutnya, wajib pajak tertentu yang dikenakan pajak dengan norma perhitungan khusus. Yang pertama, perusahaan pelayaran atau penerbangan internasional. Kedua, perusahaan asuransi luar negeri. Ketiga, perusahaan pengeboran minyak, gas, dan panas bumi. Keempat, perusahaan dagang. Kelima, perusahaan yang melakukan investasi dalam bentuk bangun guna serah. Selanjutnya, dasar penggunaan norma perhitungan penghasilan neto. Sebagai landasan penggunaan norma perhitungan penghasilan neto, ada beberapa hal yang berkaitan dengan siapa saja yang boleh menggunakannya, antara lain: yang pertama, wajib pajak maupun objek pajak yang melakukan usaha dengan peredaran bruto sebesar kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun, namun dengan syarat memberitahukannya kepada Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 3 bulan pertama dalam tahun pajak bersangkutan. Yang kedua, objek pajak maupun wajib pajak wajib melakukan pencatatan dalam menghitung penghasilan neto menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Yang ketiga, tahun pajak yang berlaku terhitung dalam jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali jika wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender yang ada. Selanjutnya, cara menghitung norma perhitungan penghasilan itu. Hal ini bisa dihitung menggunakan rumus tertentu. Salah satunya adalah dengan rumus penghasilan neto sebagai berikut, yaitu peredaran penghasilan bruto dikali tarif persentase PPN Baiklah, sekian pembahasan materi kali ini, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.